Maaf saya jaringannya ya. Mari kita baca buku. Nanti saya kirim materi YouTube ya. Kalau ada saya kirim materi YouTube. Karena bahan untuk kuliah 1 semester mulai pertemuan pertama sampai UAS hanya 1 buku itu aja, hanya 1 buku, tidak ada tambahan apa-apa. Sehingga kalau saya kirim materi ke e-learning hanya berupa YouTube, enak Anda bisa lihat YouTube ya, bukan YouTube dari internet, saya cari di internet. Saya carikan yang kira-kira gampang gitu. Anda tinggal mendengarkan. Kalau sekarang Anda boleh tanya apa aja di sini. Terus ada kadang saya waktu menjelaskan itu anak-anak kirim YouTube ke saya, Ibu ini maksudnya apa? Kan begini Bu, begini, Ibu bilangnya begini. Nah itu saya jelaskan. Gitu. Jadi mungkin penangkapan Anda sisi kiri mungkin menjelaskan saya sisi kanan, tapi sebetulnya sama. Setelah dijelaskan anak-anak tahu. Jadi paham gitu loh ya. Baik, kita baca satu-satu. Ini ya. Tadinya saya mau ini lama banget ini ya, laptop udah tua, mau saya bersihin. Nah ini materinya di sini. Hanya resistor, tidak ada kapasitor dan induktor. Tidak menghitung kapasitor, tidak menghitung resistor, ya. Masih AC. Maksudnya DC mulai sekarang sampai UTS DC, setelah itu baru untuk bahan UAS baru dasar-dasar AC. Untuk praktek Anda hanya pakai DC, tenang, gampang. DC itu pakai power supply yang DC itu, yang kotak itu. Yang harusnya tetap Anda setting 5 volt sampai kapanpun ya 5 volt. Tidak ada gambar gelombang sinus. Cuma konstan. Nah, bab 1, konsep rangkaian listrik. Apa definisi Anda tahu lah yang masalah itu ya. Elemen itu maksudnya terminal itu titik. Jadi yang punya 2 terminal itu, 2 titik itu ya cuma sumber tegangan plus minus, sumber arus plus minus, resistor juga kaki 1 sama kaki 2, induktor kaki 1, kaki 2, kapasitor kakinya juga cuma 2. Yang punya lebih dari 2 itu transistor yang punya 3 ya. Punya 3 kaki. Transistor, op-amp, IC itu yang lebih dari 2. Nah itu penjelasannya itu. Anda nggak usah baca ini kalau merasa kesulitan memahami tulisan, ngantuk juga, udah nggak usah dibaca. Kalau Anda nggak ngerti, Anda tanya saya. Ini nggak termasuk di dalam materi saya ya, karena saya tidak membicarakan matematika gitu. Kalau matematika integral turunan, diferensial integral turunan dan sebagainya itu lebih ke matematis saja, ke Pak Tanto kalau nggak salah dosennya. Kalau saya lebih ke rangkaian aja kayak di praktikum. Saya tidak membahas matematis yang seperti ini. Kayak energi sama dengan turunan P apa gitu ya. Nah yang dimaksud DC itu konstan, tahu ya. Jadi nanti Anda belajarnya itu sumbernya bisa DC, UTS, AC, UAS. Kalau praktikum itu cuma DC. Ini kebetulan arus AC. Ini sebetulnya adalah gambar grafik DC. Sebentar saya tutup.
Kenapa? Gemuk. Di luar. Oh, di luar. Betul. Baik, macam-macam ini ya bentuk dari sumber. Terus lihat. Macam-macam sumber itu ada AC sama DC ya. Kalau DC materi UTS, kalau AC materi UAS. Nah, DC itu adalah dia tidak mengalami perubahan setiap waktu. Jadi, kalau dari 0 sampai tak terhingga dia konstan. Kalau ini kebetulan sumbernya arus, vertikalnya arus fungsi waktu. Jadi mulai dari 0 sampai tak terhingga tetap. Kalau misalnya 5 ampere, ya 5 ampere. Ya. Detik pertama, kedua, 3, sampai kapanpun dia tetap 5 ampere. Tidak ada perubahan arus. Kalau sumber tegangan, ini V, ini T, sampai kapanpun mulai detik pertama, 2, sampai tak terhingga dia akan tetap konstan. Misalnya 5 volt. Tidak ada perubahan tegangan atau perubahan arus untuk DC. Beda sama AC. Kalau AC detik pertama sampai perubahan waktu dia juga akan berubah nilainya. Kalau misalnya sumber tegangan AC ya kadang 5 volt, kadang min 5 volt, kadang 4 volt, kadang min 4, kadang 0, kadang 1, kadang 3, nggak mesti ya. Setiap detik dia berubah, setiap saat dia berubah. Beda sama DC, kalau DC itu Anda colokin ke sumber, mulai detik pertama sampai seterusnya konstan nilainya. Tapi kalau AC, dia berubah-ubah. Sehingga kalau di rata-rata gitu ya, kalau DC rata-ratanya misalnya ini sumber arusnya 5 ampere. Berapa rata-rata sumber arus itu? Rata-ratanya dari detik ke 0 sampai detik ke 100 misalnya. Rata-ratanya ya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 dibagi 100 detik ya 5 terus. Tidak ada perubahan. Jadi rata-rata untuk DC ya tetap 5. Tapi kalau AC rata-ratanya berapa kira-kira? Jadi kadang 5 ampere, kadang min 5, kadang 4 ampere, kadang min 4, kadang 3 ampere, kadang min 3, kadang 0 gitu. Kalau di rata-rata itu ya 0. Jadi AC itu kalau di rata-rata nilainya 0. Kadang 5, kadang min 5. 5 tambah min 5, 0. 4 ditambah min 4, 0. Kadang 0 juga. Jadi AC itu rata-rata 0. Kalau DC rata-rata konstan itu.
baik itu tegangan maupun arus, bedanya itu ya. Nah ini saya tidak menjelaskan secara matematisnya, itu khusus untuk matematikanya. Jadi kita menggunakan persamaan, perkalian, pembagian, penjumlahan, sama pengurangan. Jadi tidak ada turunan, integral, dan sebagainya. Tidak ada dw, dw/dx, enggak usah. Jadi V sama dengan I kali R, gitu. I sama dengan V per R sama dengan V per I, dan seterusnya. Ini apa ini? Nah, ini kontrol copy. Sini ada nggak? Di sini kebetulan sudah ada ya. Pakai ini aja ya. Nah, ini saya tulis nih. Harusnya itu yang ini. Sebentar, Kak Cetung tadi itu apa itu? Ini kebetulan tadi sudah ada, jadi saya nggak. Nah ini untuk apa? Jadi simbol untuk sampai UTS itu hanya seperti ini, gergaji apa namanya nih? Gergaji ini karena apa? Kita hanya pakai resistor. Ada juga mungkin mata kuliah bengkel atau apa ya, yang menggunakan simbol itu adalah kotak. Nah, jadi kotak itu mewakili hambatan. Kalau yang ini mewakili resistor. Ini kenapa ini? Ini merahnya apa ini ya? Ini merah nggak ada ya? Ini nggak ada, ini merah. Jadi simbolnya ada, mungkin Anda jumpai kotak, ada jumpai seperti ini. Kalau ini pasti resistor. Kalau kotak itu isinya kita nggak tahu, pokoknya itu impedansi. Jadi kalau resistor begini, kalau misalnya resistor itu ditambah dengan kapasitor, kemudian dia ditambah lagi dengan induktor gitu. Ini sama-sama impedansi, maka dibuatlah simbol seperti ini. Nah, begini. Jadi ini adalah simbol dari impedansi. Kalau ini simbol dari resistansi. Jadi kadang mahasiswa itu menyamakan antara R sama kotak, padahal kotak itu mewakili isinya kadang resistor, kadang kapasitor, kadang resistor sama induktor, dan seterusnya. Kita nggak tahu di situ ya. Kadang ini resistor sama induktor gitu. Disimbolkan dengan kotak. Nah, sekarang saya mau tanya di siang-siang, biasanya ngantuk nih. Dari A ke B, arahnya yang merah apa yang hijau? Ayo, siapa? Nanda kah, Sari kah, Raffi yang kayaknya itu lengkap tuh peralatannya. Kalau saya nggak punya yang itu. Raffi, Anda boleh tanya apa aja. Arahnya yang merah apa yang hijau? Nanda, Raffi. Yang ini, yang gambar A ke B, ini kotak mewakili impedansi, arahnya yang merah apa yang hijau? Kemarin sudah kalau nggak salah. Ayo. Yang merah. Ya, pinter. Bagus, benar itu. Del. Bagus, benar. Kalau yang, ini namanya resistansi ya, hambatan ya. Kemarin udah belajar ya, maksudnya dia hambatan. Kalau ini namanya sumber, simbolnya seperti ini. Kalau yang sumber V, arahnya yang merah apa yang hijau? Yang hijau. Iya, waduh, pintar sekali ya. Makasih ya Raffi ya. Itu kemarin sudah saya jelaskan, kalau kemarin mendengarkan pasti. Jadi, kalau resistansi itu, dia melewatkan plus ke min, melewatkan. Tapi kalau sumber, dia mengeluarkan dari plus. Gitu, hijau ya, yang hijau ya. Jadi kalau sumber, dia beda ya. Rata-rata anak-anak sukanya yang merah, jadi kalau plus ke min. Kalau resistor yang merah Bu, kalau sumber yang merah Bu, pokoknya plus ke min. Padahal kalau sumber itu adalah mengeluarkan. Nah, mengeluarkan dari plus menuju kemana-mana, pulang-pulang.
harus dari main. Pulang-pulang itu harus main. Harus pulang, kalau nggak pulang, tahu ya, kalau nggak pulang nggak ada arus, keputus. Jadi sumber itu mengeluarkan dari positif, kalau resistor melewatkan dari positif. Selesai, itu udah tahu, alhamdulillah. Makasih Raffi mewakili. Sekarang kita baca apa tadi? Baca ini ya. Nah, berarti Anda tahu ini arusnya ke kanan. V ini bukan sumber ya, V ini menunjukkan berapa tegangannya. Gitu. Tegangannya ya arus dikali resistansi, hukum Ohm ya. Nah, ini terminal, yang dimaksud terminal itu ini. Terminal resistor kan terminalnya 2, terminal itu kaki. Terminalnya 2 berarti 1, 2, A, B, 2 kaki tok. Kalau transistor 3, lebih dari 2 itu tadi apa? Transistor, op-amp, IC, dan sebagainya. Kemudian energi, sekali lagi energi saya tidak menggunakan turunan-turunan langsung aja. Energi itu, energi itu pasti joule itu ya. Nggak ada ya, saya pakai daya gitu ya. Daya satuannya kan watt. V kali I gitu aja, nggak usah DW, DG, ini. Ini tidak ada persamaan di dalam rangkaian, tidak ada persamaan dalam mata kuliah kita. Rangkaian listrik nggak ada yang matematis yang terlalu rumit. Anda cukup menganalisa rangkaian aja, tidak usah mengerjakan matematika yang rumit. Matematika biar urusannya Pak pelajaran matematika. Untuk satuan juga tidak. Atau femto pico nggak usah. Anda yang umum aja ya. Tapi kalau 1 kilo ohm itu ya harus tahu ya, 1 kilo itu 1000 gitu. 1 volt itu kalau 1 volt itu 10⁻³ milivolt. Gitu kan? Udah tahu ya pasti ya. Kalau 1 milivolt 1 milivolt 1000 volt. 1 kilo ohm itu 1000 ohm. Terus apa lagi? 1 watt atau 1 miliwatt sama dengan 1000 watt. Gitu-gitu aja. Nggak usah mikro, milisenti, dekahekto, nggak usah. Ini nggak usah ya. Nggak usah dipakai. Jadi nggak usah dihafalin apa-apa itu. Itu tapi untuk mata kuliah saya. Tapi kalau untuk mata kuliah matematika dan lain sudah beda lagi. Ini langsung nih contoh yang gampang ya. Jika arusnya 6 ampere tentukan daya 18. Anda tahu ya, P daya itu V kali I. Jadi kalau V ya W per P per I, dah tahu ya. 6 kali berapa? Ini aja. Ada nggak ya di sini? Berapa ini ya? Ini aja. Nah ini. Bahwa V, hukum Ohm, V sama I kali R. Kalau daya V kali I, sedangkan V I kali R berarti bisa I kuadrat kali R. V kali V per R berarti V kuadrat per R. Kayak seperti itu ya. Ini seperti ini aja perkalian dan pembagian. Udah, daya lewat ya. Jadi V-nya tahu, I-nya tahu, berarti V-nya P per I gitu. Dan seperti itu aja. 18